Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui channel ini kita tetap bisa bersekutu, tetap bisa beribadah bersama, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bagi saudara yang merasa diberkati oleh Tuhan lewat channel ini, saudara bisa subscribe dan juga men-share-nya kepada saudara, sanak famili maupun teman-teman saudara untuk kita boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur jika tahun 2021 boleh kita jalani, kita masuki bulan Juli, bulan yang ke-7 di tahun ini. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap dari kita. Hari ini kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dan ibadah ini dapat berjalan hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup setiap dari kami. Bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah perjamuan kudus. Kami boleh mengingat sekali lagi betapa besar kasih-Mu bagi setiap dari kami, sehingga Engkau mau mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menebus hidup kami, mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah itu menjadi dasar ketika kami melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tahu dosa kami telah dihapuskan, telah dikuduskan, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah belas kasihan-Mu. Dan biarlah ketika kami melakukan ibadah pagi hari ini, ibadah ini bisa menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara semuanya, dalam kondisi pandemi seperti ini, mungkin kita mengalami ketakutan. Dan mungkin kita juga sangat khawatir. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami duka cita, kesedihan karena ada saudara, teman yang dipanggil oleh Tuhan karena pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita di saat-saat seperti ini, inilah waktunya bagi setiap dari kita untuk mengingat, selalu meminta kekuatan. Karena harapan hidup kita terletak dalam Allah saja. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang membebaskan orang Israel.
membuat Gideon memenangi peperangan dan juga menciptakan langit dan bumi ini. Terlebih lagi menebus hidup setiap dari kita. Maka dari itu di awal ibadah ini, mari sama-sama kita beri puji sembah kita kepada Allah Tritunggal. Mari kita sembah Dia, Allah kita yang besar, Raja segala raja, yang layak dipuji disembah. Besar Engkau Allah kami, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak Engkau disembah Tuhan, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, besar Engkau Allah kami, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya Engkau besar Tuhan, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya Engkau besar Tuhan, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita puji Dia, Allah kita yang hadir di sini. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Yang pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya,
Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya. Oh, dengarkanlah sabdanya. Dia tebus dosaku, Dia hibur hatiku. Jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait suci dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Hanya Dia harapan kita di tengah cobaan, di tengah tantangan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan tenang sebab
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami tidak hanya berdoa menyerahkan untuk pandemi COVID-19. Kami tahu ini merupakan suatu hal yang sangat besar, terlalu besar bagi setiap dari kami untuk menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri. Tapi dalam kondisi seperti ini biarlah kami dapat terus berharap kepada-Mu. Kami menjaga hidup kami melakukan protokol kesehatan, tapi kami juga terus berserah kepada Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan untuk vaksinasi COVID-19 yang terus dilangsungkan sampai sekarang ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan vaksinasi ini, biarlah mereka juga Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan perlindungan, dan juga untuk setiap masyarakat Indonesia. Tuhan, yang tolong agar setiap masyarakat Indonesia dapat memberikan respon yang baik, respon yang tepat, agar vaksinasi COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik pula. Dan kami juga mengingat untuk setiap pekerjaan dari jemaat-Mu di Elion Galaksi, untuk kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu saja, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang memiliki hidup mereka. Engkau pencipta, Engkau penebus, Engkau yang telah membeli mereka dari hukuman dosa sehingga mereka tidak perlu menerima hukuman tersebut. Dan biarlah itu menjadi landasan bagi setiap dari kami, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, untuk terus berharap kepada-Mu saja. Dan tidak lupa juga kami bersyukur untuk setiap orang-orang masyarakat Indonesia yang boleh sembuh dari COVID-19. Tuhan, ketika mereka boleh mengalami anugerah kesembuhan itu, biarlah mereka tidak lupa diri, mereka tetap taat kepada protokol kesehatan, dan mereka juga bukannya menceritakan ketakutan-ketakutan bagi orang-orang lainnya, tapi biarlah mereka juga memberikan harapan bahwa ketika orang-orang positif COVID-19 ada harapan untuk sembuh. Dan biarlah melalui setiap orang-orang yang dapat survive dari pandemi COVID-19 ini, mereka dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, inilah doa-doa setiap dari kami. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara semuanya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang saudara akan kita dengarkan, akan kita renungkan itu dapat meneduhkan hati kita. Kalau sekarang kita sedang gelisah, kalau sekarang kita sedang takut, khawatir, biarlah kebenaran firman Tuhan sajalah yang menjadi kekuatan, di mana kita bisa menaruh hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian, Lingkup. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom saudara dikasih Tuhan, sungguh berbahagia sekali kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan kita sebentar lagi mau merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan,
untuk kesempatan kami boleh datang kepada Engkau, menyembah Engkau, memuji-Mu. Dan saat ini saat yang paling indah di mana kami boleh mendengar akan suara-Mu. Bila Tuhan Engkau yang berbicara kepada kami, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau menuntun kehidupan kami. Dan bila lewat firman-Mu juga, Engkau yang boleh menopang kami dan menguatkan kami. Dan kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu dan berbicara kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nusra, perenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sedemikian jauh pembacaan kita. Nah, surah hari ini kita akan berbicara tentang menang atas pencobaan. Tentu ini menjadi sebuah harapan bagi setiap kita. Kita ingin mengalami yang namanya kemenangan di dalam pencobaan. Karena kita tahu betapa sulitnya, betapa beratnya menghadapi berbagai pencobaan itu. Bahkan banyak orang yang mencoba untuk menghindari oleh karena tidak mudah mengalami dan menghadapi sebuah pencobaan. Tapi sayangnya untuk menghindari sebuah pencobaan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Itu adalah sesuatu yang mustahil karena kita tidak bisa untuk menghindarinya. Setiap kita pasti mengalami yang namanya pencobaan. Ada saja pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Nah, saudara, daripada kita berlelah-lelah, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pencobaan itu, lebih baik kita mencoba untuk menghadapinya dengan cara kita memahami pencobaan itu. Kalau kita paham, kalau kita mengerti dengan satu paradigma yang baru, saudara, kita akan melihat pencobaan itu dengan sudut pandang yang berbeda dan kita akan menghadapinya juga dengan cara yang berbeda. Nah, saudara, itu sebabnya perlu sekali kita untuk memahami apa itu pencobaan, supaya kita tidak melihat pencobaan itu hanya dari sisi yang buruknya, sisi yang negatifnya, sehingga kita berusaha untuk menghindarinya. Tapi bagaimana kita menghadapinya dan menyelesaikannya. Nah, saudara, pencobaan itu di dalam bahasa Yunaninya yaitu memakai kata pairasmos. Kata ini mempunyai dua arti sebenarnya, bisa ujian, bisa godaan. Nah, saudara, kapan pairasmos itu menjadi ujian dan kapan ia menjadi godaan? Itu tergantung dari konteksnya. Kalau konteksnya itu berkaitan dengan pencobaan itu datang dari Allah, tentu itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka itu disebut yang namanya ujian. Tapi kalau konteksnya itu pencobaan itu datangnya dari iblis, dan tentu itu bermaksud untuk menjatuhkan kita di dalam dosa, maka itu menjadi godaan. Nah, saudara, dari sini kita melihat sebenarnya kalau kita memahami apa yang disebut dengan pairasmos ini, maka kita melihat tidak semua pencobaan itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang perlu kita hindari. Nah, disinilah kita
memahami hal ini. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam konteks Alkitab, ada kasus-kasus tertentu di mana peirasmos ini mempunyai mempunyai arti keduanya gitu. Di mana itu ujian dan juga sekaligus godaan. Di mana Tuhan ingin menguji iman kita, menguji umatnya, tetapi sekaligus juga ada iblis yang ikut nimbrung. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai umatnya. Dan disinilah ujian dan godaan bercampur menjadi satu. Dan itu kita lihat dari kisah Ayub, saudara ya. Kalau kita melihat Ayub, di situ Tuhan mengizinkan Ayub mengalami pengujian untuk membuktikan kemurnian imannya, untuk memperlihatkan bagaimana pemahamannya tentang Allah, bagaimana relasinya dengan Tuhan. Tapi di balik itu ada iblis yang nimbrung, mencoba untuk menjatuhkan Ayub supaya Ayub mengutuk Allah. Nah, saudara, hal yang sama juga terjadi dalam kasus Yesus. Kita melihat Allah mengizinkan iblis untuk mencoba Yesus. Dan ini terjadi untuk sebagai pembuktian akan kemesiasan Yesus. Kalau kita melihat di dalam upaya iblis untuk menjatuhkan Yesus, ada 2 kali iblis mengucapkan kalimat seperti ini. Jika engkau anak Allah. Saudara, sebutan istilah anak Allah ini mengingatkan kita dari peristiwa sebelumnya di pasal 3. Yaitu peristiwa di mana Yesus dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis, disitulah ada ungkapan, ada keluar kalimat dari Allah. Dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di situ Allah menyatakan Yesus sebagai anak yang dikasihinya. Lalu selanjutnya kita melihat di dalam pasal 3 itu bercerita tentang silsilah Yesus. Mulai dari Yesus sampai kepada Adam, lalu diakhiri dengan satu kalimat yaitu anak Allah. Yesus anak Adam, anak Allah. Sekali lagi Lukas menekankan tentang Yesus yang adalah anak Allah. Lalu setelah itu kita masuk dalam cerita di pasal 4 yaitu tentang pencobaan Yesus. Dan setelah pencobaan itu Yesus memulai pelayanannya. Nah, dari sini kita mulai paham kenapa iblis mencoba Yesus gitu. Karena iblis berusaha untuk menggagalkan rencana misi penyelamatan yang akan dikerjakan oleh Yesus. Dan itu sebabnya iblis mencoba menggoda Yesus. Supaya Yesus yang adalah anak Allah itu menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk mengikuti apa yang iblis mau. Itu sebabnya iblis mencoba supaya Yesus terpancing dan Yesus menggunakan kuasanya sesuai apa yang menjadi keinginan daripada iblis. Dan pada waktu Yesus mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada iblis, kita melihat rencana penyelamatan yang akan dikerjakan oleh Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, maka Yesus akan gagal. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak mengikuti itu. Yesus tidak seperti Adam yang pertama, yang gagal. Yesus membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Itu sebabnya kita melihat pada waktu Yesus tetap setia menuruti rencana Allah, menuruti rencana Bapaknya. Di situ terbukti benar bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Nah, saudara, dari sini kita belajar untuk melihat pencobaan itu dari sisi yang berbeda. Pencobaan bukan sesuatu yang harus kita takuti. Pencobaan bukan sesuatu yang harus kita hindari. Kalau betul bahwa kita ini adalah anak Allah, dan kita yakin bahwa kita punya iman yang murni di dalam Yesus Kristus, iman yang sejati, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu menghindari akan pencobaan itu. Justru, saudara, melalui pencobaan itulah kita melihat bahwa kita akan terlihat dengan jelas sekali bahwa kita ini adalah anak Allah. Dengan pencobaan itu akan terlihat dengan jelas, terbukti dengan nyata bahwa kita memiliki iman yang sejati. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal 6 ayat yang ke-7. Dia mengatakan begini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kita melihat bagaimana pencobaan itu bukanlah sesuatu yang harusnya kita takuti, tapi justru melalui pencobaan itulah itu akan membuktikan kemurnian iman kita, membuktikan kesejatian kita sebagai anak Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Tujuan dari pencobaan yang Yesus alami itu sebenarnya sebagai sebuah jaminan bagi kita bahwa kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Karena ia telah dicobai sebagaimana kita dicobai. Nah, saudara, ini bukan berarti bahwa Yesus harus mengalami pencobaan dulu baru dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, ini bukan Yesus harus mengalami dulu segala hal yang kita alami baru dia mengerti kita. Enggak, saudara. Yesus itu adalah Allah yang tanpa harus mengalami pergumulan, yang harus mengalami pencobaan, dia tetap bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, saudara, tetapi bagi kita itu jauh lebih enak kalau kita mempunyai Allah yang tahu, yang merasakan apa yang kita rasakan. Jadi apa yang Yesus lakukan ini sebenarnya adalah untuk kita. Supaya kita ini merasa enak, merasa nyaman ketika kita tahu bahwa Allah kita itu turut merasakan. Dia mengalami apa yang kita alami. Pada waktu kita membaca Alkitab dan pada waktu Alkitab memberitahukan bahwa dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, disitulah kita merasa nyaman, merasa tenang. Oleh karena kita tahu bahwa Allah kita mengalami hal yang sama dan dia mengerti kita. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan kalau kita ini sakit gigi dan kita datang ke dokter gigi yang pernah sakit gigi, saudara, itu akan membuat kita rasa tenang. Karena kita tahu dokter ini pernah mengalami sakit gigi. Itu saudara bisa bayangkan dokter yang tidak pernah merasakan sakit gigi. Dia seenaknya mengoprek-oprek gigi kita, mengorek-oreknya, bahkan mencabutnya seenaknya. Karena dia tidak tahu betapa sakitnya. Tapi kalau kita datang ke dokter yang pernah mengalami, dia tahu betapa menderitanya kita, betapa sakit yang kita alami. Itulah yang Yesus lakukan. Dia mengalami pencobaan dan dia mengerti kita. Itu sebabnya Ibrani pasal 2 ayat 18 mengatakan begini. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, puji Tuhan, dia mengalami pencobaan dan ia pun sanggup untuk menolong kita. Dan itu juga yang Tuhan harapkan pada waktu kita diizinkan menghadapi berbagai macam pencobaan. Saudara, percayalah dan ingatlah, ketika kita lolos, Allah pun berharap kita bisa membantu saudara-saudara seiman kita untuk mereka pun bisa keluar dari segala macam pergumulan dan pencobaan di dalam kehidupan mereka. Seperti halnya yang pernah Yesus ingatkan kepada Petrus. Pada waktu Petrus digoncang imannya, Yesus mengatakan, aku sudah berdoa bagi engkau. Pada waktu nanti iblis menampi engkau, engkau tidak akan gugur imannya. Ingatlah pada waktu engkau nanti sadar, engkau kembali, engkau harus juga menguatkan saudara-saudara. Saudara, ketika kita mengalami pencobaan dan kita bisa melewatinya bersama dengan Kristus, ingatlah bahwa kita punya tugas juga hal yang sama. Kita pun bisa menguatkan saudara-saudara seiman kita. Nah, saudara, disinilah kita melihat bahwa pencobaan yang kita alami tidak perlu kita hindari, tidak perlu kita takuti. Karena kita punya imam besar, kita punya pemimpin yang pernah mengalami. Dan dia tahu bagaimana memimpin kita keluar dari pergumulan kita, dari pencobaan yang kita alami. Dia memberikan contoh, dia memberikan langkah-langkah, dia memberikan teladan kepada kita bagaimana kita bisa menang atas pencobaan itu. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana sih kita bisa menang atas pencobaan itu. Saudara, pertama-tama kita harus mengerti dan memahami siapa lawan kita, saudara. Ya, Sun Tzu, seorang ahli strategi militer dalam sejarah Tiongkok kuno pernah berkata, kalau dalam peperangan kita mengetahui dengan tepat akan keadaan lawan dan diri kita sendiri, maka kita akan memenangkan setiap kali pertempuran. Jadi kalau kita betul-betul memahami siapa kita dan siapa lawan kita, maka kita akan memenangi peperangan itu. Itu sebabnya penting kita untuk memahami siapa sih lawan kita ini. Nah, Alkitab memberitahukan bahwa iblis itu pandai menggoda. Ini hal pertama yang kita harus mengerti. Iblis itu pandai menggoda, saudara. Iblis tidak datang dengan wajah yang seram. Itu hanya ada di film-film dan sinetron. Tapi pada faktanya Alkitab menggambarkan kepada kita bagaimana iblis datang dengan cara yang halus, dengan cara yang ramah, dengan cara yang baik-baik. Bagaimana dia menghampiri Hawa, dia menggoda Hawa, dia merayu Hawa, dia datang dengan baik-baik. Bahkan dia mengutip firman Allah untuk merayu Hawa. Demikian juga yang dilakukannya kepada Yesus. Dengan cara yang sama, ia datang baik-baik, ia kutip firman Allah. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada kita, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, saudara, kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati. Karena iblis bisa saja tampil seperti seorang pria atau seorang wanita yang menarik.
Atau juga iblis bisa menawarkan tawaran bisnis yang menggiurkan kita sampai kita ini salah mengambil keputusan. Iblis bisa tampil dengan kenikmatan dunia yang membuat kita sampai keblinger. Bahkan iblis bisa tampil seorang pendeta suci yang menyesatkan kita. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Dia pandai sekali untuk menggoda. Hal kedua, saudara, iblis itu pandai untuk memberikan umpan yang tepat. Ia seperti seorang pemancing handal yang tahu kapan waktunya memancing, umpan yang tepat, bahkan dia tahu ikan apa yang hendak dia tangkap. Saudara. Jadi di sini iblis tahu dengan betul kondisi kita. Yang celakanya kita seringkali tidak tahu kita. Kita tidak tahu titik lemah kita dan iblis tahu itu. Itu soalnya dia tahu sekali di mana titik lemah kita. Kapan titik lemah itu terjadi. Dan dia tahu umpan yang pasti kita akan makan. Nah, saudara, kita melihat strategi iblis bagaimana dia menjatuhkan Adam. Saudara, dia menjatuhkan Adam lewat Hawa. Kenapa Hawa? Karena yang pertama setidaknya Hawa itu bukan pemimpin, bukan kepala keluarga. Sehingga ada kemungkinan dia kurang punya rasa tanggung jawab. Yang kedua, yaitu Hawa tidak mendengar perintah langsung daripada Tuhan. Sehingga ada kemungkinan mudah untuk dikelabui. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita, saudara. Kalau kita ini tidak belajar firman secara baik-baik, secara langsung, kita tidak baca langsung sendiri, saudara, akan mudah sekali kita ini dikelabui oleh siapa saja. Karena kita tidak ngerti, kita tidak paham. Jadi kita perlu belajar sendiri, perlu melihat sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri supaya kita tidak mudah dikelabui. Hal yang ketiga, saudara, ada kemungkinan Hawa ini merupakan alat yang efektif untuk menjatuhkan Adam. Di sini kita melihat hal yang paling bahaya adalah musuh dalam selimut, saudara. Orang terdekat kita, orang yang kita kasihi, orang yang punya relasi yang dekat dengan kita itu bisa saja menjadi alat iblis untuk menjatuhkan kita. Dan itu seringkali menjadi alat yang paling efektif, saudara. Dan di sinilah kita melihat bagaimana strategi iblis itu luar biasa, saudara. Dan bukan cuma itu, dia memberikan umpan yang tidak sembarangan. Kalau saudara perhatikan, dia memberikan umpan yang menarik. Alkitab mengatakan begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Saudara, tawaran yang sangat menarik. Kalau saudara melihat, membaca di dalam Alkitab, saudara mengerti bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat itu memberikan satu daya tarik. Bagaimana kalau kita makan, dikatakan dia akan seperti Allah. Sebuah tawaran yang sangat menarik yang diberikan oleh iblis. Dan bukan cuma itu, kalau saudara lihat strateginya sangat jitu, ia tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mengatakan apa? Setelah Hawa mengambil buah itu dan memakannya, lalu diberikannya kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia mereka makan. Nah, saudara, di sini kita melihat tepat sasaran. Jadi iblis itu tahu sasaran bukan Hawa, tapi sebenarnya kepada Adam. Dia ingin menjatuhkan Adam. Dan dengan caranya yang unik, dengan caranya yang licik, dengan strateginya yang tepat, akhirnya Adam jatuh. Saudara, dengan cara yang sama juga dia lakukan kepada Yesus. Dia memberikan sebuah tawaran yang menarik. Iblis tahu dengan jelas Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan itu jelas-jelas Yesus pasti sangat lapar. Saudara, seorang pekabar Injil dari India, Sadhu Sundar Singh, pernah melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. 40 hari 40 malam dia ingin berpuasa. Tapi belum sampai 40 hari dia sudah jatuh sakit dan hampir mati. Jadi ini kondisi yang sangat-sangat kritis, saudara. Kondisi yang dialami oleh Yesus adalah kondisi yang sangat kritis di dalam hidup manusia. Dan di dalam detik.com ya, pada tanggal 27 Oktober 2020 yang lalu melansir sebuah berita seperti ini. Miris 5 kasus pencurian makanan ini dilakukan karena kelaparan. Jadi ada 5 kasus oleh karena pandemi ini orang melakukan pencurian karena mereka lapar. Saudara, perut yang lapar itu bisa membuat orang melakukan tindakan-tindakan yang gelap mata, saudara. Mereka bisa melakukan apa saja. Itu sebabnya ketika Alkitab mengatakan laparlah Yesus, ini mengungkapkan bagaimana kondisi Yesus adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi manusia. Di mana Yesus berada di titik paling riskan sekali untuk dia melakukan satu tindakan yang di luar akal sehat.
Itu sebabnya pada saat di dalam kondisi seperti itulah iblis datang lalu menawarkan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, sebuah tawaran yang menarik. Di saat lapar ditawari roti. Ini sebuah tawaran yang sangat menarik sekali. Siapa yang akan menolaknya? Bukankah kita sering kali mengalami tawaran-tawaran seperti itu? Iblis sering kali menggoda kita. Jika engkau anak Allah, harusnya engkau tidak sakit. Itu buat kita yang sakit. Kita akan tergoda. Iya, saya anak Allah, kenapa saya sakit? Buat kita yang mungkin secara ekonomi lemah. Saudara, ketika iblis mengatakan, engkau kan anak Allah. Harusnya engkau anak raja. Engkau itu harusnya kaya raya. Kenapa engkau miskin? Di situ saudara kita akan tergoda. Iya ya, kenapa gitu? Dan kita mulai menuntut Allah. Iblis mengatakan, tuntut Tuhan. Klaim Tuhan. Nah saudara, disitulah kita mulai jatuh. Oleh karena apa? Karena tawaran-tawaran yang menarik yang ditawarkan oleh iblis. Dan bukan cuma itu, iblis menawarkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Nah saudara, iblis tahu Yesus dinubuatkan sebagai raja. Dan ini adalah sebuah tawaran jalan pintas bagaimana dia menjadi penguasa dunia ini. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau Yesus menjadi penguasa dunia ini. Dia bisa mengubah kekuasaan dari Romawi pindah porosnya ke Yerusalem. Saudara, bukankah orang Israel akan bersorak-sorai, mereka akan gembira karena Yesus, Mesias yang mereka nanti-nantikan, raja yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi dan ia akan membawa Yerusalem pada kejayaannya seperti zamannya Daud. Bukan itu satu hal yang sangat dimimpi-mimpikan banyak orang, dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Yesus tampil sebagai raja yang membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi, dari penjajahan Romawi. Saudara, bukankah itu juga tawaran yang menarik? Kalau kita jadi Yesus, mungkin kita ambil jalan pintas ini. Kita mau berkuasa gitu. Bukankah dengan tawaran seperti ini menjadi penguasa dunia ini? Kita melakukan berbagai macam hal, menghalalkan segala cara demi kesuksesan kita. Demi mengejar dunia ini, bukankah kita sering kali melakukan hal-hal yang pokoknya orang lain kita jatuhkan, kita tidak menjadi masalah. Kita saling sikut satu dengan yang lain. Untuk apa? Demi kesuksesan kita. Saudara, sebuah tawaran yang menarik yang ditawarkan oleh iblis. Dan tawaran ketiga juga tidak kalah menariknya, yaitu jalan pintas menjadi Mesias. Saudara, iblis tahu Yesus datang sebagai Mesias. Mesias dan juru selamat bagi dunia ini. Dan sebagai seorang Mesias, Yesus sangat membutuhkan dukungan dan sambutan banyak orang. Itu sebabnya iblis menawarkan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, jika ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, tawaran jalan pintas menjadi Mesias tanpa adanya bentrokan, tanpa adanya hambatan, tanpa adanya penolakan dari orang-orang Yahudi. Apalagi saudara, bisa bayangkan Yesus turun dari bumbungan bait Allah. Lalu dengan secara spektakuler, bagaimana Yesus selamat. Tidakkah semua orang Israel akan bersorak-sorai melihat keluar biasaannya Yesus. Melihat fenomenal yang begitu luar biasa. Dan mereka menyambut Yesus sebagai Mesias. Jalan pintas menjadi Mesias tanpa adanya penderitaan, tanpa adanya kesakitan. Saudara, bukankah itu tawaran yang menarik bagi kita? Bukankah kita suka sekali dengan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang mengagumkan, tanpa harus menderita, tanpa harus mengalami susah payah dalam hidup ini. Saudara, jika kita diperhadapkan dengan apa yang ditawarkan iblis kepada Yesus, mampukah kita bertahan? Mampukah kita bertahan? Saudara, kita perlu berhati-hati karena iblis itu pandai sekali bagaimana dia memberi umpan yang begitu menggiurkan kepada kita. Yang bahkan seringkali kita sulit untuk menolaknya. Dan saudara, hal ketiga, iblis itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Kita bisa berhenti baca Alkitab, kita mungkin bisa berhenti berdoa, kita mungkin bisa berhenti melayani Tuhan, tapi ingatlah baik-baik, iblis tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita. Di dalam ayat 13 dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, di dalam Alkitab, waktu yang baik ini ada terjadi beberapa kali, di mana iblis mencoba untuk menggagalkan rencana Yesus menjadi penyelamat dunia ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 di situ diceritakan bagaimana Yesus membuat
mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu disitulah orang-orang terkagum-kagum dengan Yesus dan mereka ingin hendak menjadikan Yesus raja. Saudara, inilah tawaran yang pernah ditawarkan oleh iblis, yaitu menjadi penguasa dunia ini. Dan itu ditawarkan kembali lewat apa? Lewat orang-orang Yahudi. Iblis memakai orang-orang Yahudi, menawarkan kepada Yesus untuk menjadi raja sesuai dengan apa yang maunya iblis. Lalu peristiwa kedua, yaitu di dalam Injil Matius pasal 16. Pada waktu itu Yesus sudah dekat Yerusalem. Lalu dia memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, bahwa dia akan mati disalib. Nah, saudara, tiba-tiba Petrus langsung menegur Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Saudara, bukankah ini tawaran yang sama yang pernah ditawarkan oleh iblis di pencobaan di padang gurun itu? Bahwa Yesus ditawarkan untuk menjadi Mesias tanpa harus menderita. Saudara, tetapi Yesus menjawab kepada Petrus, hanyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, tapi tidak berhenti sampai di situ. Sampai di kayu salib pun, iblis tetap menawarkan tawaran yang sama. Tawaran itu muncul lagi. Orang-orang berteriak-teriak pada Yesus. Selamatkanlah dirimu, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Saudara, ini sekali lagi tawaran untuk menjadi Mesias tanpa harus menderita. Turun dari salib itu. Tidak perlu engkau menderita. Kalau engkau anak Allah, buktikan. Kalau engkau Mesias, turunlah dari salib itu. Sebuah tawaran untuk menjadi Mesias tanpa harus menderita. Karena itu saudara, ini menjadi peringatan bagi kita bagaimana iblis itu tidak pernah berhenti untuk mencoba menjatuhkan Yesus. Demikian juga ia tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita. Kalau hari ini kita menang, saudara, jangan pernah bangga dulu. Jangan pernah merasa hebat dulu. Karena belum tentu besok kita akan menang. Belum tentu minggu depan kita akan menang. Belum tentu tahun depan kita akan menang. Kita perlu berhati-hati. Itu sebabnya saudara, firman Allah mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu berjaga-jaga. Saudara, berjaga-jaga di sini bukan berarti waspada sesekali, tapi berkali-kali. Itu sebabnya tidak cukup hanya berdoa sekali saja, membaca Alkitab sekali saja, memuji Tuhan sekali saja. Gak cukup hanya seminggu sekali, saudara. Setiap hari, setiap saat, saudara. Ingatlah bahwa lawan kita, si iblis itu digambarkan oleh Petrus seperti singa yang berkeliling, yang siap menerkam mangsanya. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga setiap saat. Dan dia juga mengingatkan kepada kita. Dia mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Saudara, untuk kita bisa berjaga-jaga setiap saat, kita harus melekat pada pokok anggur. Kita harus melekat kepada Kristus. Kita harus terpaut kepada Dia. Setiap saat. Tidak bisa sesekali. Tapi setiap hari, setiap saat. Kita harus terpaut kepada Dia. Hal kedua yang Yesus ajarkan, yaitu tidak kompromi terhadap dosa. Kalau kita ingin menang, kita tidak boleh kompromi. Yesus mengatakan begini. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 29 sampai dengan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Saudara, di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak kompromi dengan dosa. Tapi sayangnya ajaran ini seringkali dilupakan banyak orang Kristen. Seringkali orang Kristen terlena dengan karya penebusan Kristus. Mereka mengira kalau sudah ditebus oleh Kristus, maka mereka tidak mungkin jatuh di dalam dosa. Kalau sudah ditebus oleh Kristus, mereka tidak perlu lagi menjaga kehidupan mereka. Oleh karena mereka pasti selamat. Saudara, bukan begitu hidup di dalam karya penebusan Kristus. Paulus berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Lalu di dalam Galatia pasal 3 ayat 3, dia pernah mengungkapkan pertanyaan seperti ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, saya percaya setiap kita bukanlah orang bodoh
yang mau menukarkan keselamatan yang diberikan oleh Kristus kepada kita dengan kenikmatan duniawi yang sementara. Saya percaya kita tahu dengan jelas bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu nilainya itu sangat tinggi sekali. Itu sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Kita tahu sekalipun penebusan itu adalah sesuatu hal yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Kita sadar bahwa harga yang dibayar oleh Kristus itu sangat mahal. Saudara, karena itu orang yang memahami betapa berharganya nilai daripada penebusan Kristus, ia tidak akan pernah main-main dengan dosa. Ia tidak akan sembarangan menjalani hidupnya. Pada waktu dia sadar bahwa harga yang dibayarkan oleh Kristus itu begitu mahal, dia tidak akan mau membiarkan dirinya dicemarkan oleh dosa. Ia tidak akan kompromi. Karena ia tahu bahwa hutang dosanya dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Itu sebabnya seorang yang memahami akan anugerah Tuhan, memahami karya penebusan Kristus, dia tidak akan pernah bermain-main dengan dosa. Karena dia tahu bahwa dengan karya penebusan Kristus hidupnya diselamatkan. Tapi dengan dosa itulah hidupnya nyaris hancur. Tapi karena Kristus dia boleh memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, Yesus mengajarkan untuk tidak kompromi terhadap dosa. Hal yang ketiga, yang terakhir, yaitu hidup di dalam kebenaran. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang sangat kaya dan juga sangat hemat sekali. Nah, saudara, satu kali di desanya itu, yaitu tempat dia tinggal, itu dipasang aliran listrik gitu ya. Lalu akhirnya dia adalah orang pertama yang memasang listrik di rumahnya. Nah, saudara, beberapa minggu kemudian, 1 bulan kemudian, seorang pencatat meteran listrik itu datang ke rumahnya. Lalu dia terheran-heran karena dia lihat meteran itu hampir tidak bergerak dari sejak dipasang. Setelah 1 bulan tidak terlalu banyak dipakai gitu. Lalu petugas meteran itu bertanya kepada wanita ini, apakah listrik di rumahnya itu berjalan dengan lancar? Dia mengatakan ya berjalan dengan lancar, apakah tidak ada kerusakan? Enggak, tapi kok kenapa meterannya seperti tidak bergerak gitu? Apakah kamu pakai listriknya? Oh iya, saya pakai katanya. Saya pakai setiap hari. Ketika menjelang malam saya nyalakan lampu di rumah saya gitu. Cukup lama untuk saya mengambil lilin, lalu saya menyalakan lilin itu, lalu saya matikan lampunya. Nah, saudara, dari sini baru ketahuan gitu. Ternyata perempuan itu hanya menyalakan lampunya sepanjang dia mengambil lilin dan menyalakan lilin itu. Dan setelah itu dia matikan semua listriknya. Itu berarti sangat minim sekali dia memakai listrik. Dan kita mungkin berpikir, ini bodoh sekali itu. Punya lampu, punya listrik, aliran listrik, tapi dia hidup dengan lilin. Saudara, tanpa kita sadar seringkali kita melakukan hal yang sama. Kita ini sudah punya sumber terang. Di dalam Kristus kita punya sumber terang. Kita terkait dengan sumber terang itu, tapi seringkali kita tidak hidup di dalam sumber terang itu. Kita tidak hidup di dalam semarak terang Kristus. Kita tidak hidup di dalam semarak akan kebenaran firman-Nya. Kita melakukan kebodohan yang sama seperti yang perempuan ini lakukan. Kita punya sumber terang, tapi kita tidak hidup di dalam semarak terang itu. Nah, saudara, bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya kita hidup di dalam terang itu. Kita tetap nyalakan lampunya. Apa yang terjadi? Saudara, firman Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 5 mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, pada waktu terang itu bercahaya, maka saudara kegelapan itu harus nyingkir. Saudara masuk ruangan gelap, saudara nyalakan aja lampu yang kecil, semua menjadi terang, saudara. Terang itu tidak terkalahkan. Kegelapan tidak bisa mencaplok terang. Ketika terang bersinar, maka kegelapan harus nyingkir. Saudara, pada waktu kita hidup di dalam firman, terang itu hidup di dalam kita. Dan kita hidup di dalam terang. Maka disitulah saudara kita bisa mengalahkan kegelapan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus. 3 kali pencobaan yang begitu berat dikalahkannya dengan apa? Dengan kebenaran firman. 3 kali Yesus mengatakan ada tertulis. Dia mengutip firman. Dia betul-betul memakai firman untuk mengalahkan kuasa kejahatan itu. Nah, saudara, Paulus mengingatkan kepada kita pada waktu dia berbicara di dalam Efesus pasal 6 tentang kuasa kegelapan. Dia mengatakan untuk menghadapi kuasa kegelapan itu Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, dengan firmanlah
Dengan kuasa firman-lah kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan itu. Karena itu hiduplah di dalam terang, hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya, maka kegelapan itu akan lenyap. Nah, saudara, di atas semuanya itu ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu anugerah Allah. Mengapa anugerah Allah penting? Oleh karena kita harus ingat, sekuat apapun kedisiplinan kita, menjaga hidup kita supaya kita tidak jatuh. Saudara, satu hari kemungkinan besar bahwa tembok kedisiplinan kita itu akan jebol. Apalagi kalau diserang iblis bertubi-tubi, saudara. Ada kemungkinan kita akan jatuh terpleset di situ. Tetapi ingatlah bahwa kita punya anugerah Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Pada waktu kita jatuh, saudara, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencintai kita, Tuhan tetap memberi kita anugerahnya. Pada waktu kita jatuh, saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah buang kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ingatlah pada waktu Dia mengasihi kita, itu bukan pada waktu kita ini hidup benar, saudara. Ingatlah pertama kali Dia menemukan kita, itu saat kita sedang berdosa. Pada waktu kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, pada waktu kita menjadi musuh Allah, menjadi seterunya, Tuhan telah mengasihi kita. Demikian juga hari ini, pada waktu kita sudah percaya dan kita sudah menjadi anaknya, dan ketika kita gagal, ingatlah baik-baik, anugerahnya tetap sama, kasihnya tetap sama. Dengan kasihnya itulah justru Dia ingin memulihkan kita. Dengan kasihnya Dia mengampuni kita. Dengan kasihnya Dia mau mengangkat kita. Dengan kasihnya Dia mau membentuk kita kembali. Supaya kita menjadi semakin indah di hadapannya. Itu sebabnya saudara, pada waktu engkau jatuh, ingatlah baik-baik. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan menjauh daripadanya. Justru datang dan mendekatlah kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, Alkitab mengajak kita untuk datang kepadanya, datang ke tahta kasih karunia. Untuk apa? Untuk menerima dua hal, rahmat dan kasih karunia. Rahmat berbicara tentang pengampunan Allah. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan rahmatnya. Kasih karunia berbicara tentang kekuatan yang Allah berikan untuk kita menghadapi pencobaan. Jadi ada dua hal ini yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu engkau mengalami kegagalan, pada waktu engkau jatuh. Saudara, jangan merasa engkau dibuang oleh Tuhan, enggak. Statusmu sebagai anak Allah, ya tetap anak Allah. Ia tetap mengasihi engkau. Bahkan pada waktu engkau datang, Dia memberikan kepadamu, yaitu rahmatnya, pengampunan. Dan Dia juga memberikan engkau kasih karunia-Nya, yaitu kekuatan untuk engkau bisa mengalahkan akan pencobaan. Dan engkau bisa menghadapinya dan engkau memperoleh kemenangan. Karena itulah janjinya. Yesus menjanjikan kemenangan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang telah mati bagi kami, yang memberi kami kekuatan hari demi hari. Kalau hari ini kami tetap bisa memiliki iman kepada Engkau, tetap bisa menyembah Engkau, tetap setia, itu bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi karena Engkau. Engkau yang selalu memberikan kami rahmat dan kasih karunia. Sehingga dengan rahmat dan kasih karunia-Mu lah kami ditopang. Pada waktu kami gagal, kami tahu Engkau mengasihi kami. Pada waktu kami gagal, Engkau tahu Engkau menyediakan kasih karunia untuk memberikan kekuatan kepada kami, bangkit dan terus berjalan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, saudara, mari kita memeriksa hati kita. Kita mau mengevaluasi. Kalau kita ada dosa, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mengakuinya. Percayalah bahwa Tuhan dengan anugerahnya, dengan kasihnya memberi pengampunan kepada kita. Saya beri waktu sejenak untuk kita bersama-sama berdoa dalam hati kita.
mengakui segala dosa-dosa kita sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami boleh diundang duduk semeja di dalam perjamuan-Mu yang kudus. Dengan melalui perjamuan kudus inilah kami memahami, kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Itulah perjanjian yang sudah Engkau ikat, perjanjian yang sudah Engkau nyatakan dan berikan kepada kami. Dan sekali lagi kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh hidup dan menerima keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam waktu Yesus sebelum ia diserahkan, ia mengadakan perjamuan terakhir. Di dalam perjamuan terakhir itu ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sudah itu ia juga mengambil cawan. Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita mengambil roti dan kita mengangkatnya. Dengan iman kita mau menerima roti ini, tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi keselamatan kita. Mari kita sama-sama makan. Mari kita juga mengangkat cawan kita. Dengan iman kita mau menerima cawan ini. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk tubuh-Mu yang boleh diserahkan bagi kami, untuk darah-Mu yang telah dicurahkan menjadi darah perjanjian untuk keselamatan kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan biarlah dalam hidup kami terus hidup di dalam anugerah-Mu. Dan kami selalu mengingat akan kasih-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh menyaksikan kasih-Mu itu. Sehingga ada banyak orang juga boleh menyaksikan akan kasih-Mu dan mengalami kasih-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan setelah ini di layar saudara-saudara akan melihat cara bagaimana saudara-saudara bisa memberikan persembahan mendukung pelayanan melalui gereja kita GKA Elion Galaksi. Dan biarlah persembahan yang sebentar lagi saudara-saudara akan berikan ini menjadi pengingat bagi setiap dari kita. Dalam kondisi sulit seperti ini pun, dalam kondisi pandemi seperti ini, biarlah kita ingat hidup kita itu adalah persembahan, dan biarlah hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah saja. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah persembahan kami. Kami telah memberikannya kepadamu, dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum. Tuhan yang tolong pakai setiap orang yang akan mengolah uang persembahan yang telah dikumpulkan ini. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan tangan Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon semua sumber berkah. Mari jemaat sekalian, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menghadapnya, dan kita mau menerima berkat daripadanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 3 langkah memilih Majelis GKA Elion periode 2022 sampai 2024. Langkah pertama, klik link pemilihan yang sudah diberikan kepada Anda. Lalu jangan lupa mengisi data diri Anda, nama, nomor telepon, dan asal rayon Anda. Setelah itu, Anda dapat memilih calon majelis dari rayon Anda masing-masing sesuai dengan instruksi yang tertulis, dan diakhiri dengan menekan tombol submit. Mari sama-sama berpartisipasi dalam pemilihan majelis GKA Elion periode 2022 sampai 2024.